Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-15, yaitu nama Allah Al-Azim, yaitu nama Allah Al-Azim. Di dalam Al-Quran, Al-Azim tersebut sebanyak 9 kali. Salah satunya ada pada ayat 255 surat Al-Baqarah, yakni penutup ayatul kursi. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah sulit bagi Allah menjaga langit, bumi dan isinya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha besar atau maha agung. Jadi coba perhatikan, Allah menyebutkan bahwa tidak sedikit pun kesulitan bagi Allah menjaga langit, bumi dan semua penghuninya. Berapa penghuni langit? Berapa penghuni bumi? Mulai dari semut yang kecil sampai kepada binatang gajah yang besar. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak sulit bagi Allah menjaga langit, bumi dan isinya. Kenapa? Kenapa tidak sulit bagi Allah? Wa huwal aliyyul azim, karena dia maha tinggi lagi maha agung atau maha besar. Jadi seolah-olah Al-Aliyyul Azim adalah alasan bahwa Allah tidak sulit menjaga dan mengendalikan langit dan bumi, karena Allah itu tinggi dan Allah itu maha besar. Baiklah jemaah sekalian, inilah satu dari 9 ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Azim, yang artinya maha agung. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Azim antara lain dalam sebuah zikir. Kata Nabi, ada 2 kata sangat berat dalam timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah, namun sangat ringan dalam ucapan. Ada 2 kata berat dalam timbangan, ringan dalam ucapan, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil azim
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi kata pertama, subhanallahil azim kata yang kedua. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dua kata ini sangat berat dalam timbangan, tapi sangat ringan dalam ucapan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah al-azim di dalam zikir, di dalam hadis, yaitu sebuah zikir yang diajarkan Nabi. Nama Allah al-azim Anda zikirkan juga sewaktu ruku', subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku al-azim yang maha agung. Maha suci Allah Rabbku al-azim yang maha agung. Jemaah sekalian yang saya hormati, al-azim ini muncul juga di zikir yang ketiga. Apabila Anda masuk masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Anda membacakan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi Anda mau masuk masjid, bacakan itu terlebih dahulu. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Setelah itu baru bismillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ternyata masuk masjid itu tidak boleh buru-buru. Ada zikir yang membutuhkan waktu. Kalau anak-anak masuk masjid, zikirnya yang singkat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini buat anak-anak boleh. Tapi untuk kakek neneknya anak-anak jangan lagi pakai zikir anak-anak. Pertama Anda katakan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Setelah bismillah Anda baca salawat, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini zikir yang belum diupdate. Ini zikir ketemunya dulu waktu sekolah, tidak diupdate sampai sekarang. Alhamdulillah hari ini terupdate sudah. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian masuk masjid, lalu kalian membacakan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau kalian membacakan ini, hufidha minasyaitani sa'iral yaum. Sepanjang hari Anda tidak akan terbahayakan oleh setan. Apa bahaya yang diinginkan oleh setan? Oh, mungkin setan ingin si laki-laki ini ngucapin cerai terhadap istrinya. Oh tidak, setan tidak bisa membuat bahaya apa-apa. Mungkin ada setan yang dikirim oleh tukang-tukang sihir. Oh, setan tidak bisa membahayakan sama sekali. Ya, maka di waktu subuh Anda bacakan saat masuk masjid, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baik, jamaah sekalian, yang keempat, muncul lagi nama Allah Al-Azim ini dalam zikir saat susah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian susah, entah apapun susahnya, susah karena perjalanan macet dan Anda harus segera sampai tepat waktu, susah karena kesulitan ini di luar kekuatan Anda. Saya lihat jamaah sekalian ya salam, luar biasa ya. Allah itu memberikan kita kekuatan-kekuatan kecil untuk hidup.
Kekuatan kecil kita adalah uang, kekuatan kecil kita adalah cerdas, kekuatan kecil kita punya pergaulan. Tapi percayalah, saatnya kita berada dalam ujian, saatnya kita berada dalam kesulitan, semua kekuatan kecil ini tidak bisa membantu. Anda sampai dalam kesulitan, uang Anda nggak bisa lepasin Anda dari kesulitan. Pergaulan Anda pun nggak bisa lepasin Anda dari kesulitan. Allah berikan Anda kekuatan-kekuatan kecil, tapi tidak ada yang bisa melepaskan Anda dari kesulitan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ingin mengembalikan Anda kepada Allah. Kemarin uang ini bagi kamu kekuatan, coba lihat kesulitanmu tidak terkalahkan dengan uangmu. Kemarin cerdasmu kau anggap kekuatanmu, ternyata kesulitanmu tidak kalah dengan kecerdasanmu. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan apapun bentuknya akan patah berkeping-keping begitu datang kesulitan. Tidak bisa terselesaikan dengan kekuatan itu. Dan di situ pada akhirnya Anda kembali kepada Allah. Nah, saat Anda kembali kepada Allah, ucapkan nama Allah tabaraka wa ta'ala dalam kesulitan. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baik. Ibu bapak yang saya hormati, inilah 4 zikir dari Nabi kita, di dalamnya terdapat nama Al-Azim. Di waktu sujud Anda berkata, Subhana Rabbiyal Azim. Lalu kemudian Anda pun punya zikir bebas waktu, bebas situasi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nomor 3, Anda pun punya zikir masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang keempat, di dalam kesulitan Anda pun memiliki zikir mengandung nama Al-Azim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Ibu yang saya hormati, tidak semua nama-nama Allah ada zikirnya. Tidak semua nama-nama Allah ada zikirnya. Ambil contoh misalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, gak ada zikirnya. Atau misalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mannan. Al-Mannan ada doanya tapi tidak ada zikirnya. Jadi ada nama-nama Allah yang menjadi zikir, dan ada nama-nama Allah yang tidak ada zikirnya. Nah, ternyata nama Al-Azim ini salah satu nama Allah yang ada zikirnya. Bahkan Anda lihat, nama Al-Azim ini ada di dalam 4 zikir. Pertama, Al-Azim ini ada di dalam zikir saat Anda melakukan ibadah terbesar dalam Islam, yaitu salat. Subhana Rabbiyal Azim. Nomor 2, Al-Azim ini ada dalam zikir saat Anda melakukan tempat salat, memasuki tempat salat, yaitu masjid. Begitu selanjutnya. Jadi di antara keagungan, di antara keistimewaan nama Al-Azim, bahwa Al-Azim ini zikir kita dalam 4 kondisi tadi. Ibu yang saya hormati, jadi begini. Kalau nama Al-Azim ini menjadi zikir kita, berarti makna Al-Azim ini tidak boleh terlupakan sama sekali. Berarti Allah ingin makna Al-Azim ini selalu ada dalam kesadaran kita. Apa makna Al-Azim? Tidak boleh Anda lalai. Makna Al-Azim ini setiap saat Anda harus sadar. Makanya Al-Azim ini ada di dalam zikir,
agar maknanya jangan sampai Anda lupa, jangan sampai Anda tidak sadar. Baiklah jamaah sekalian, berikutnya adalah apa pengertian dan penafsiran dari Al-Azim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau dalam bahasa Indonesia Al-Azim artinya adalah yang maha agung ataupun maha besar. Maha agung ataupun maha agung ataupun maha besar. Sebentar. Oke. Di antara penafsiran ulama kita bahwa Al-Azim berarti yang maha memiliki keagungan. Yang maha memiliki keagungan. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan keagungan itu, ibu-ibu sekalian, kalau Anda dengan seseorang sama, berarti Anda tidak agung, dia pun tidak agung. Tapi kalau ternyata Anda punya kelebihan Anda misalnya Anda lebih kaya, di kelebihan tersebut Anda memiliki keagungan. Jadi apapun yang menjadi kelebihan Anda, materi atau non materi, semua kelebihan itu adalah keagungan. Nah, ketika kita menyebutkan Allah adalah Al-Azim, Maha Agung, karena yang ada pada Allah hanya kelebihan. Tidak ada pada Allah kekurangan sama sekali. Bahasa lebih tempatnya adalah karena Allah dalam segala-galanya sempurna. Jadi Allah Maha Agung karena kesempurnaan Allah dalam segala-galanya. Sekiranya ada kekurangan Allah, ada keterbatasan, ada kelemahan Allah, Allah tidak berhak untuk dinamai dengan Al-Azim. Tapi bahwa Allah Maha Agung, yang artinya Allah sempurna dalam segala-galanya. Anda tahu maksud sempurna? Sempurna artinya tidak ada batas. Tidak ada kurangnya sama sekali, itulah arti sempurna. Nah, bicara soal kekuatan Allah itu sempurna, tidak ada batas. Bicara soal kekayaan Allah itu sempurna, tidak ada batas. Anda tahu betapa sempurnanya kekayaan Allah, bahwa kekayaan itu tidak pernah berkurang, padahal di setiap detik Allah tidak pernah berhenti memberi. Di timur, di barat, setiap detik pemberian Allah tumpah ruah. Tapi berkurangkah kekayaan Allah? Tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Kekayaan yang sempurna itu tidak akan berkurang walau dengan pemberian sebanyak-banyaknya dan tidak berhenti. Namun kekayaan Anda, kekayaan saya, satu kali saja memberi kekayaan kita udah berkurang. Berapa uang kamu? 271 triliun. 271 triliun yang lagi nge-booming. Anda sedekah saja 1 juta itu sudah berkurang. Tetapi kekayaan Allah dengan pemberiannya yang tumpah ruah di setiap nafas manusia, pemberian Allah itu ternyata tidak mengurangi kekayaan Allah. Karena kekayaan itu sempurna sekali. Anda berbicara tentang kekuatan Allah itu sempurna. Sempurna iya, sempurna, tidak ada yang melemahkan Allah. Tidak ada yang melemahkan Allah. Anda punya kekuatan, iya, tapi kekuatan Anda di antara dua kelemahan. Sewaktu anak-anak Anda lemah, di usia dewasa Anda kuat, di usia kakek nenek Anda kembali lemah. Anda punya kekuatan tapi di antara dua kelemahan. Yang artinya kelemahan Anda lebih lama daripada Anda kuat. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuat, kekuatannya sempurna.
sehingga tidak ada yang melemahkan kekuatan itu sedikit pun. Semua orang-orang kuat yang mencoba berdiri di depan kekuatan Allah, semuanya patah. Firaun pernah berdiri di depan Allah dengan kekuatannya, ternyata hancur. Namrud pernah berdiri di depan kekuatan Allah, ternyata hancur. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keagungan. Jadi keagungan dengan segala tafsirnya ada pada Allah. Manusia ini punya keagungan. Tapi keagungan yang dimiliki oleh manusia hanya dalam satu tafsir, hanya dalam dua tafsir. Tidak ada manusia yang agung dengan segala makna-makna keagungan. Si fulan ini agung karena pejabat, oke? Soal uang enggak. Dia termasuk orang yang bukan kaya. Si fulan ini agung karena kaya. Soal jabatan bukan, dia hanya rakyat biasa. Si fulan ini agung karena cerdas, dia seorang presiden. Soal jabatan dia nggak punya jabatan. Jadi coba Anda lihat, semua manusia Allah berikan keagungan. Ya, Allah berikan keagungan, tapi keagungan manusia hanya dalam satu tafsir, hanya dalam satu aspek, tidak di semua aspek. Anda tahu kenapa? Allah berikan Anda keagungan dalam satu aspek, tapi dalam aspek lain Anda nggak punya keagungan. Agar apa? Allah berikan Anda keagungan supaya Anda dihormati. Allah berikan orang lain keagungan supaya Anda pun hormat. Tetapi ternyata ketidakagungan kita ini lebih luas, lebih banyak daripada keagungan kita. Anda agung dalam satu hal, tapi dalam 1000 hal Anda nggak agung. Jadi tetaplah merendah walau dengan keagungan Anda satu, tapi ketidakagungan Anda sangat banyak. Apa keagungan Anda? Oh, keagungan saya usia tua sekarang. Ya kan? Karena ada keagungan yang memang datang sendiri. Rambut kita udah putih, kita sudah tua, itu tentu keagungan. Dengan keagungan usia tua Anda dihormati semua orang. Iya, tapi keagungan Anda dalam satu aspek saja. Anda agung dalam usia, di luar itu Anda nggak punya keagungan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, penulis mengatakan Al-Azim artinya adalah pemilik keagungan. Jadi keagungan di tangan Allah itu hak milik. Adapun keagungan di tangan manusia semuanya pinjaman. Si fulan ini agung karena jabatan, tapi minjam. Si fulan ini agung karena kekayaan, tapi minjam. Si fulan ini agung karena kecerdasan, dia profesor, tapi minjam. Namanya minjam, semuanya akan berakhir. Agar Anda tahu semuanya pinjaman, Anda lahir nggak bawa itu semua kan? Biar Anda tahu bahwa Anda bukan pemilik. Lalu kemudian Allah berikan, tapi nanti selesai masa jabatan Anda pun lepaskan jabatan itu. Begitu Anda nggak bisa mengendalikan bisnis, hilanglah kekayaan Anda. Di usia tua Anda mengalami pikun, cerdas Anda sebagai profesor itu pun hilang. Kecerdasan Anda sebagai profesor, begitu di usia pikun udah nggak ada manfaat sama sekali. Udah nggak, jangankan spesialis ilmu Anda, mengenal nama Anda aja udah lupa. Nama kamu siapa? Lupa saya nama saya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi penulis mengatakan Al-Azim artinya adalah yang maha agung. Maha agung dalam arti yang maha memiliki segala keagungan. Jadi keagungan di tangan Allah milik, karena milik itu nggak akan lepas. Tapi keagungan di tangan Anda pinjaman, dan itu akan lepas. Dan Anda pun tidak meminjamnya lama-lama, cuman sebentar saja. Anda ngejar jabatan, dari SD Anda udah belajar tujuannya jabatan. Ternyata Anda baru dapat jabatan di usia 57 tahun. 57 tahun baru dapat jabatan tinggi. Tidak lama kemudian 60 tahun harus pensiun. 3 tahun doang jadi agung. Kenapa sebentar sekali? Ya biar Anda tahu bahwa Anda bukan pemilik, Anda cuman peminjam. Bapak Ibu sekalian,
Ini baju kalau saya cuman minjam lalu saya bangga ke kanan, ke kiri, utara, selatan, semua orang bilang ini 2 mor sudah hilang dari otaknya. Iya, 2 mor udah lepas. Ini udah nggak waras gitu loh. Kenapa? Membanggakan baju ke sana kemari padahal cuman minjam. Kalau Anda ingin membanggakan sesuatu, banggakan apa yang Anda miliki. Kalau ternyata Anda nggak memiliki, ya udah nggak ada waktu untuk membanggakan apapun. Cuma sekalian apa yang mesti Anda banggakan? Semuanya pinjaman. Anda mau banggakan uang, kan Anda cuma minjam. Anda mau membanggakan jabatan, kan cuma minjam. Anda mau membanggakan kekayaan, cuma minjam. Di kehidupan sehari-hari, kalau pinjaman itu tidak boleh dibangga-banggain. Yang membangga-banggakan pinjaman itu semuanya penipu. Semuanya menipu itu. Artinya orang-orang yang jujur dengan diri sendiri, dia nggak akan bangga dengan pinjaman. Anda datang pakai mobil paling mewah, mungkin Anda banggakan padahal Anda cuma minjam. Minjamnya pun cuma 5 jam, mau dibanggain? Masya Allah, kata orang ini udah ada baut yang lepas berapa biji ini orang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Al-Azim adalah bahwa Allah pemilik dari segala keagungan. Maknanya adalah agung kedudukan, kemuliaan dan kehormatannya melampaui batas-batas logika. Jadi keagungan Allah ini melampaui batas-batas logika. Keagungan manusia Anda bisa gambarkan dengan kata-kata Anda. Keagungan seorang presiden Anda bisa gambarkan dalam tulisan 1-2 halaman. Tapi keagungan Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah Azza wa Jalla, dengan semua kata yang Anda miliki Anda nggak bisa gambarkan itu. Cobalah buat tulisan tentang keagungan Allah. Tulisan Anda nggak akan selesai, sementara keagungan itu Anda hanya menyentuh bagian terkecil saja. Menggambarkan kasih sayang Allah saja kita tidak mampu. Bagaimana Anda akan menggambarkan ilmunya Allah? Bagaimana Anda akan menggambarkan kekuatan Allah? Bagaimana Anda akan menggambarkan kekayaan Allah? Ini masjid ini semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, Ar-Rahmannya Allah bisakah Anda gambarkan? Sampai mati Anda nggak bisa menggambarkan sifat Allah Ar-Rahman. Bagaimana lagi Anda akan menggambarkan Al-Malik? Bagaimana Anda akan menggambarkan Al-Quddus? Satu sifat Allah Anda akan kehilangan usia dan kata untuk menggambarkannya. Jadi betapa tiada batasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita gambarkan secara utuh tentang Allah. Ya. Maka Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma. Ilmu kalian tuh nggak bisa menjangkau Allah. Ilmu kalian menemukan Allah dalam batas ilmu yang sangat sempit. Jadi jangan karena Anda faham Allah, misalnya Anda belajar tentang Allah 20 tahun lalu itulah Allah. Jawabannya enggak. 20 tahun Anda belajar tentang Allah, yang Anda tahu tentang Allah ini hanya sekelumit dari Allah yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Di sini beliau mengatakan keagungan Allah itu di luar batas-batas logika manusia. Nabi kita sangat memahami hal ini. Makanya di dalam sabda Nabi SAW bersabda, "Anta kama athnaita ala nafsik." Ya Allah, Engkau seperti pujianmu terhadap dirimu. Artinya, Engkau tidak seperti pujianku. Karena tidak ada pujian manusia yang mampu mendeskripsikan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah seperti pujian Allah terhadap dirinya, tidak seperti pujian manusia. Tidak ada manusia yang betul-betul bisa memuji Allah kecuali dengan kata yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah ajarkan kita kata memuji. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak ajarkan kata-kata memuji Allah, kita nggak akan punya kata yang pantas memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semua Asmaul Husna ini semuanya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tidak dapat digambarkan adanya batas bagi hakikat dan kaifiatnya. Tidak ada batas bagi Allah sama sekali. Kasih sayang Allah itu nggak ada batas. Kekayaan Allah tiada batas. Kekuatan Allah tidak ada batas. Semua sifat Allah sempurna, dalam arti kata tidak ada batas. Sifat kita semuanya serba terbatas. Kekuatan kita terbatas. Jangankan kekuatan, hidup kita pun terbatas. Usia dunia ini berapa miliar tahun, ternyata Allah hanya kasih Anda 70 tahun saja. Allah kasih 100 tahun juga Anda nggak mau. Anda mau 100 tahun. Di usia kita 60-70 tahun, jalan aja sakit. Jalan nih, jangankan berlalu, jalan aja perjuangan. Anda mau hidup 100 tahun, Anda mau berapa lama menderita? Atau mungkin Anda saya ingin tua tapi tidak sakitlah, salah juga. Usia tua semuanya sudah lemah, makanya sakit-sakitan. Makanya di usia tua ini beda dengan kita dulu waktu muda. Usia 20-30 tahun kita sakit, enak betul loh, kita janji besok saya datang, besok saya sembuh. Itu dulu. Sekarang kalau kita sakit, mungkin nanti sore nih pergi. Betul, dulu kita sakit yakin kita akan sembuh. Sekarang kita sakit, kita udah jantungan, ini mungkin akan terakhir. Iya kan? Anda ngerasain nggak tuh? Dulu waktu kita SMA, waktu kita kuliah, kalau sakit tidak ada khawatirnya kita sama sekali. Insya Allah seminggu lagi juga sembuh. Tapi sekarang cobalah, Anda sakit padahal cuma masuk angin saja udah jantungan kita. Kumpulin anak-anak, saya mau wasiat. Baik jamaah sekalian, keagungan adalah sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang makhluk. Tidak ada manusia yang memiliki keagungan. Jadi tidak ada manusia yang memiliki keagungan. Namun demikian Allah menciptakan keagungan di antara manusia agar mereka saling menghormati. Jadi keagungan itu pemiliknya Allah. Namun Allah pinjamkan keagungan itu kepada manusia agar kita saling menghormati. Ada keagungan yang dipinjamkan dalam bentuk uang. Ada keagungan yang dipinjamkan Allah dalam bentuk jabatan. Ada keagungan yang dipinjamkan oleh Allah berupa kecerdasan. Allah pemilik keagungan, namun beberapa keagungan dipinjamkan Allah kepada manusia agar kita saling hormat, agar kita saling butuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan kehidupan ini untuk kamu. Kami yang membagi-bagikan kehidupan untuk kamu. Yang membagikan kekayaan adalah aku, kata Allah. Yang membagikan kekuasaan adalah aku. Yang memberikan kekayaan adalah aku. Yang membagikan kesehatan adalah aku. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang telah membagi-bagikan kehidupan ini kepada kalian. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan sebagian kalian kami tinggikan atas sebagian yang lain. Ada yang kami tinggikan dengan jabatan, ada yang ditinggikan dengan ilmu, ada yang ditinggikan dengan kekuatan. Jadi Allah mengatakan sebagian kalian kami tinggikan atas sebagian yang lain. Sebagian kalian kami lebihkan daripada sebagian yang lain. Kenapa? Lihat takhidha ba'dukum ba'dun sukhriyah. Semua itu agar kalian saling membutuhkan. Adanya dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Oke. Az-Zukhruf ayat 32. Ayat 32. Ya. Jadi Allah berfirman dalam ayat 32 tersebut, nahnu qasamna, di tengah ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan hidup ini kepada kalian.
Si fulan kami berikan jabatan, si fulan kami berikan pertanian, si fulan kami berikan profesional, si fulan kami berikan dokter. Kami yang membagi-bagikan kehidupan ini di antara kalian. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din. Dan sebagian kalian kami tinggikan, kami lebihkan atas sebagian yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pintar, ada yang biasa. Ada pejabat, ada rakyat. Allah mengatakan kami tinggikan sebagian dan yang lain tidak ditinggikan. Supaya apa? Liyattakhidha ba'dukum ba'dun sukhriya. Agar kalian saling membutuhkan. Kalau kita semua pejabat, hancur negara ini. Kalau kita semua jadi tentara, hancur negara ini. Kalau kita semua jadi rakyat, hancur negara ini. Maka Allah mengatakan kami bagi-bagikan kehidupan. Ada yang presiden, ada yang menteri, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang rakyat, ada yang petani, ada yang penambang. Kami memberikan kalian kehidupan yang berbeda-beda. Sebagian kalian lebih hebat daripada sebagian yang lain. Untuk apa? Agar kalian saling membutuhkan. Jadi Allah memang sengaja membuat perbedaan ini. Ini kaya, ini miskin, ini petani, ini orang kaya. Kenapa? Agar di antara kita ada hubungan saling butuh. Baik. Kita kembali kepada pelajaran kita. Apa pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam nama Allah Al-Azim? Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung, yang artinya Allah Maha Besar, maka yang pertama, Anda tidak boleh merasa agung. Allah telah menyebut dirinya, akulah yang Maha Agung, akulah yang Maha Besar. Maka semua selain Allah, manusia, malaikat, siapapun selain Allah, Anda tidak boleh memandang diri dengan pandangan agung. Saya hebat, saya besar, saya luar biasa. Tidak. Ya. Jangan salah memposisikan diri. Setelah Allah mengatakan dirinya agung, lawan dari agung adalah lemah. Lawan dari agung adalah hina. Lawan dari agung tidak berdaya. Allah memposisikan diri sebagai yang agung agar Anda dan saya tahu bahwa saya ini lemah, bahwa saya ini rendah, bahwa saya ini terbatas. Oleh sebab itu, jangan melihat diri Anda sepertinya Anda adalah Tuhan yang agung, yang besar. Lihat diri Anda sebagai hamba. Kalau Allah Al-Azim berarti Anda adalah lawan dari Al-Azim. Al-Azim artinya adalah agung, itulah Allah, dan Anda adalah lawan dari agung itu. Bahwa Anda harus merendah, bahwa Anda harus selalu merasa kecil, bahwa Anda harus merasa butuh. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Allah berfirman, kebesaran itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah pakaianku. Siapa yang mengambil pakaianku akan kubuang ke dalam neraka. Jadi mohon maaf, gambarannya begini. Semut ngotot mau memakai pakaian gajah. Itu perbandingan orang-orang yang sombong. Allah yang maha besar, tiba datang manusia yang sangat kecil mencoba untuk besar diri. Allah yang maha agung, tiba-tiba datang manusia yang sangat lemah merasa agung. Jadi jemaah sekalian, setelah Anda melihat bahwa Allah maha agung, pahami posisi Anda. Berarti saya ini rendah. Kalau Anda telah melihat Allah maha besar, kenali diri Anda, berarti saya kecil. Kalau Anda telah melihat Allah maha kuat, kenali diri Anda bahwa Anda lemah. Maka Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan,
keagungan itu pakaianku, kebesaran itu selendangku. Siapapun di antara kalian yang memakai pakaianku akan kubuang ke dalam neraka. Ini hadis qudsi ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, lepaskan diri Anda dari rasa agung, rasa besar, rasa hebat, rasa tinggi. Apapun tafsir kebesaran, apapun makna keagungan, lepaskan diri Anda sebersih-bersihnya. Kenapa demikian? Karena Allah menjamin dalam ayat ini, dalam hadis qudsi ini, siapapun yang memakai pakaian Allah, siapapun yang bersifat dengan sifatnya Allah, kata Allah, qadzaftuhu finnar, akan aku buang ke dalam neraka. Jadi sombong ini termasuk ciri-ciri ahlun nar. Nabi kita SAW bersabda, ahlun nar kullu utullin jawazin mustakbir. Kata Nabi, calon neraka itu sifat permanennya ada 3. Kalau ada 3 sifat ini calon neraka ini. Siapa itu? Utullin, orangnya Masya Allah kasar, ngomongnya kasar, sikapnya kasar. Enggak jadi soal, silakan Anda marah, tapi marah Anda kan enggak mesti kasar. Nabi kita juga marah. Marah itu manusiawinya kita. Tapi bahwa Anda kemudian kasar, ini ciri-ciri ahlun nar. Ini sifat pertama penghuni neraka itu, utullin, kasar. Ngomongnya kasar, sikapnya kasar. Kalau marah lebih kasar lagi. Baik. Sifat ahlun nar yang kedua adalah jawaz. Apa itu jawaz? Rakus mengambil, pelit memberi. Itu apa bahasa kita, bahasa Indonesianya tuh? Jadi kalau dalam bahasa Arab jawaz namanya. Jawaz itu begitu ngambil uang rakusnya luar biasa, tapi begitu keluar uang pelitnya luar biasa. Itu namanya jawaz. Apa bahasa Indonesia dalam satu kata itu? Kalau tamak itu cuman mengambil. Satu kata tapi 2 ini. Bahasa Arab itu lebih lengkap. Jawaz, orang yang rakus mengambil, saat yang sama sangat pelit untuk keluar. Ya, begitu nyari uang rakusnya luar biasa. Tapi begitu keluar uang pelitnya luar biasa. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu namanya jawaz. Ibu sekalian, jawaz ini juga tanda-tanda neraka ini. Baik. Tanda neraka yang ketiga adalah mustakbir. Apa itu mustakbir? Sombong, membesarkan diri. Membesarkan diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, ya salam. Ulama kita mengatakan sombong itu terjadi karena, atau sombong itu terjadi karena 6 hal. Ya. Sombong itu terjadi karena 6, tapi 7 hal. Pertama jemaah sekalian, terkadang orang sombong karena ilmu. Sombong karena ilmu. Saya nggak bicara ilmu dunia. Ilmu agama sekalipun membuat orang sombong. Saya udah kuliah di luar negeri, pendidikan saya tinggi, saya datang dari jarak 200 meter kamu harus sudah mulai cium tangan. Misalnya seperti itu. Maka penyebab sombong nomor 1 adalah ilmu agama. Orang-orang yang memiliki ilmu agama ini banyak yang sombong. Cara bicaranya, cara bersikapnya. Ini penyebab sombong yang pertama. Apa itu? Ilmu agama. Penyebab sombong yang kedua adalah amal. Penyebab sombong yang kedua adalah amal. Karena ibadahnya bagus, karena tahajudnya bagus, memandang orang lain rendah. Oh, ini orang nih, ini nggak punya tahajud sih orangnya.
Oh, ini orang nih, ini masih awam, rezekinya sempit kalau begini. Jamaah sekalian, silahkan Anda menonjol tapi tidak perlu merendahkan siapapun. Sebab sombong yang kedua apa? Ibadah. Makanya hati-hati, ibadah itu jangan sampai membuat Anda sombong. Anda baca Quran sehari berapa? Nggak ada masalah, selesaikan 10 juz sehari, tapi jangan rendahkan orang lain. Maksimallah dalam tahajud, tapi jangan rendahkan orang lain. Merendahkan nggak selalu dengan kata-kata. Merendahkan orang lain itu kadang-kadang dengan perilaku. Misalnya, ketika Anda ingin diperlakukan istimewa karena Anda ahli ibadah, itu adalah kesombongan Anda. Misalnya ada pertemuan warga dan Anda adalah ahli ibadah. Tiba-tiba Anda harus duduk di pintu dekat sendal. Kadang-kadang ngerasa, kok saya di sini sih? Mestinya saya kan di depan itu. Kenapa mesti di depan? Apa sebabnya? Anda melihat diri Anda dengan salat malam Anda, lalu Anda mengatakan ini nggak pantas untuk saya. Kata-kata tidak pantas itulah sombong. Semuanya pantas untuk kita, jangan salah. Kita di tong sampah aja pantas. Baik jemaah sekalian, penyebab sombong yang kedua adalah ibadah. Nomor 2 ibadah. Pertama ilmu, yang kedua ibadah. Nomor 3 penyebab sombong yang ketiga apa? Yang ketiga adalah keturunan. Yang ketiga adalah keturunan. Darah biru atau misalnya keturunan raja-raja. Oh, jangan main-main, saya keturunan Nabi. Saya keturunan sultan. Anda keturunan siapapun, tidak mulia Anda dengan keturunan itu. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia kalian itu karena takwa. Kalian keturunan apapun, gak mulia kalian karena keturunan. Kalian istimewa dengan keturunan, betul. Tapi kemuliaan kalian bukan. Jadi ibu bedakan antara istimewa dengan mulia. Istimewa itu pemberian Allah, mulia itu adalah perjuangan Anda. Jadi kalau misalnya ini keturunan sultan, itu istimewa itu. Tapi mulianya Anda adalah dalam ibadah dan ketaatan Anda. Ini keturunan Nabi, Masya Allah, itu istimewa sekali. Tapi istimewa itu tidak identik dengan mulia. Baik. Maka sebab sombong yang ketiga adalah karena keturunan. Sebab sombong yang berikutnya yang keempat adalah karena penampilan. Karena wajahnya, karena warna kulitnya, karena postur tubuhnya, karena rambutnya yang bagus. Nah ini penyebab sombong juga. Ya, wajahnya wajah artis misalnya, hidungnya hidung artis, pokoknya wajahnya menarik lah. Ada orang yang menyombongkan diri dengan kecantikan. Ini nomor. Kemudian penyebab sombong yang kelima, ya penyebab sombong yang kelima jamaah sekalian adalah dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Ya, dengan kekuatan maksudnya adalah dengan jabatan. Kemudian penyebab sombong yang keenam, penyebab sombong yang keenam adalah kekayaan. Penyebab sombong yang ketujuh, penyebab sombong yang ketujuh adalah kasratul ansar, artinya popularitas. Artinya popularitas. Jadi ibu, inilah 7 pintu-pintu kesombongan ini. Anda pilih yang mana? Jadi ini 7 pintu kesombongan perlu Anda tahu agar semuanya Anda tutup. Sombong karena ilmu, tutuplah. Walau Anda keluar masuk majelis taklim, hati-hati dengan lidah. Kadang-kadang kita keluar masuk majelis taklim lalu mengatakan orang itu masih awam. Baru ngaji 2 tahun, seenaknya bilang itu orang awam, itu belum ngerti. Ingat, kalau Anda merendahkan orang, tapi merendahkan diri juga, itu tidak dinamakan sombong. Ini orang awam sama dengan saya, oh itu nggak sombong itu. Ini orang lemah sama dengan saya itu. Jadi yang dimaksud dengan sombong,
meninggikan diri dan merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Saya ini orang paling pintar. Si fulan, kalau dia lebih pintar dari saya. Di sini nggak ada sombong. Anda meninggikan diri tapi meninggikan orang masih lebih daripada diri Anda. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi, walau Anda banyak membaca buku, walau Anda telah bertahun-tahun ngaji, tidak berarti orang yang masih awam ini dengan gampang kita katakan ini masih awam, belum mengerti. Ini masih jahil dalam beragama. Jadi hati-hati gelar-gelar seperti itu. Hati-hati menggelari orang. Kadang-kadang gelar itu memang fakta, tapi kadang-kadang hati ini menyebutkannya dengan rasa sombong. Ini orang ini jahil agama, ini orang jahil agama ini. Apalagi nyebut nama gitu kan. Si fulan ini masih jahil agama. Aduh, sedahsyat itu Anda menggelari orang lain. Tadinya Anda baik, begitu Anda ucapkan satu kata Anda langsung hina di depan Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Tutup semua pintu-pintu kesombongan. Karena pintu itu cuma 7 saja. Pintu kesombongan namanya ilmu tutup. Jangan merasa berilmu, jangan merasa pinter. Anda boleh pintar, harus pintar, tapi tidak boleh merasa. Nomor 2 ibadah. Nomor 2 adalah ibadah. Saya lihat kadang-kadang orang-orang ahli ibadah ini mereka nggak hati-hati juga dengan takabur. Sehingga ketika mereka bicara dengan orang lain, selalu diri mereka yang menjadi contoh. Contohnya begini. Saya pernah dengar ceramah gitu ya. Jadi si penceramah ini bilang, kalian tuh di rumah kalau udah malam, bangunkan istri, bangunkan anak-anak, sholat tahajud lah. Bagus nggak tuh? Bagus. Saya aja di rumah tuh. Ternyata dia bicarakan sholat tahajud untuk menonjolkan diri. Saya aja di rumah kalau udah jam 4, saya bangunkan istri, saya bangunkan semuanya. Subhanallah, kasihan orang. Ya, ingat jamaah sekalian, sebaik-baiknya Anda dalam kebaikan, jangan jadikan Anda contoh untuk orang lain. Contoh untuk orang lain ini cuma satu, yaitu Rasulullah. Rasulullah itu contoh untuk orang lain. Nah, kalau Andalah yang Anda nobatkan contoh bagi orang lain, kasihan. Jadi awasilah ketika Anda mulai menganggap diri Anda contoh bagi orang lain, di sini takabur ibadah Anda itu muncul. Nah, kemudian pintu takabur yang ketiga adalah takabur disebabkan karena keturunan. Tutup pintu ini. Keturunan siapapun Anda, diam. Keturunan siapa? Oh, saya keturunannya darah hijau, darah biru. Jamaah sekalian, jangan. Ataukah Anda sombong disebabkan karena harta, sombong disebabkan jabatan, sombong disebabkan karena rupa. Sombong disebabkan rupa. Jadi pintu sombong itu ada sebanyak 6. Tutup semuanya. Namun ibu yang saya hormati, sombong yang paling buruk nomor 8. Ini sombong yang paling buruk ini. Nomor 8. Apa ini nomor 8? Nomor 8 ini sombong bukan karena 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 pintu dan sebab sombong ini nggak ada di nomor 8 ini. Mohon maaf, nomor 8 ini istilah bahasa kitanya kere. Dia nggak ada yang mesti disombongin. Mau nyombongin harta miskin, mau nyombongin pintar bodoh, mau nyombongin jabatan rakyat jelata. Nomor 8 ini tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Tapi ini kesombongan yang paling buruk. Apa ini? Hati-hati nomor 8. Apa itu? Nomor 8 ini adalah orang yang selalu menghubung-hubungkan diri dengan orang besar untuk membesarkan diri. Paham maksudnya? Kamu tahu Pak Jokowi? Saya tahu. Itu dulu teman saya satu kelas. Sebenarnya nggak ada guna. Pak Jokowi orang udah tahu. Kamu cuma ingin mengatakan saya ini. Anda hanya ingin membesarkan diri dengan menyebutkan Pak Jokowi. Ini nomor 8 ini. Apa yang mau disombongin? Maka dia mencoba menghubung-hubungkan diri dengan orang besar. Ya, kamu tahu Jenderal Fulan?
Itu dulu makan minumnya di rumah saya bertahun-tahun. Apa gunanya Anda ngomong begitu? Anda hanya ingin menghubungkan diri dengan orang besar untuk membesarkan diri. Saya lihat di dunia ilmu juga terjadi dari guru-guru yang kurang belajar ilmu jiwa. Datanglah ustadz, datanglah kiai, datanglah si fulan. Guru saya fulan. Dia sebutkan gurunya orang-orang beken, orang-orang hebat. Gurunya jumlahnya 100, jumlahnya 200, dan itu fulan. Untuk apa Anda berbangga diri dengan guru-guru ini? Anda ingin membesarkan diri dengan menyebutkan nama guru-guru? Nah, maka hati-hati nomor 8 ini. Ketika tidak ada alat kesombongan, tidak berarti Anda tidak sombong. Alat kesombongan nggak ada, 7 alat kesombongan Anda nggak punya. Tapi bahwa tidak ada alat kesombongan tidak berarti Anda nggak sombong. Karena sombong itu antara lain bisa terjadi dengan cara menghubung-hubungkan diri dengan orang hebat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi hati-hati dengan penyakit yang satu ini, karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga kalau di dalam hati kalian ada sombong walau sebesar debu. Jadi sebesar debu kesombongan itu sudah cukup untuk menutup pintu surga. Oleh sebab itu teruslah merendah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, orang yang istiqamah beribadah, takaburnya akan patah. Takaburnya akan hilang. Kenapa? Karena di antara keberkahan besar dalam ibadah ini, orang menjadi rendah hati. Kenapa bisa terjadi? Bukankah di dalam ibadah itu Anda mengambil posisi taat? Datang sholat, Anda taat. Datang puasa, Anda taat. Datang zakat, Anda taat. Datang apalagi haji, Anda taat. Di dalam ibadah semuanya posisi Anda adalah taat dan taat. Nah, posisi taat inilah yang membuat orang-orang yang ibadah itu terus merendah. Terus merendah. Ya, datang sholat saya lagi sibuk, oh ya tapi saya harus taat. Nanti asar saya lagi sibuk, lagi meeting, lagi tanda tangan proyek nilai besar, tapi Allah manggil asar saya harus taat. Kalau Anda punya kesungguhan dalam mentaati Allah, taat ini punya dampak psikologis. Apa dampaknya? Takabur dalam hati Anda akan terkikis, akan hilang seiring dengan rasa taat. Saya taat Allah, taat. Makanya jamaah sekalian, semua orang yang sombong semuanya disebabkan antara lain karena ibadahnya rusak. Karena ibadah yang betul-betul dijiwai akan membuat seseorang sadar diri dengan ketaatan. Saya ini hanya orang yang harus taat. Saya nggak boleh lepas dari taat. Sadar diri bahwa tugas Anda adalah taat, ini yang membuat orang jauh dari sombong itu. Cuma sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, dialah yang Maha Agung, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah jamaah sekalian yang pertama, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Cara yang pertama mengagungkan Allah adalah cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bahwa Anda tidak melihat ada hak pada Allah. Anda tidak boleh melihat ada hak pada Allah. Nah, Allah berikan Anda kekayaan, ini hak saya. Jadi di dalam pemberian Allah Anda melihat hak, itu tidak dibenarkan.
Semua pemberian Allah itu pemberian Allah, itu bukan hak. Ya, orang yang melihat pemberian Allah adalah hak adalah Qarun. Anda lihat dalam surat Al-Qasas, Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Kekayaan ini ya karena saya pintar. Jadi kekayaan ini hak saya karena saya pintar. Jadi jamaah sekalian, ini cara pertama mengagungkan Allah. Jangan melihat ada hak Anda pada Allah. Di hadapan Allah itu Anda budak. Di hadapan Allah itu Anda seorang hamba. Seorang hamba nggak punya hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor satu. Mengagungkan Allah berarti Anda tidak boleh melihat ada hak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun pemberian Allah itu bukan hak Anda. Ini murni kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kasih? Allah kasih uang, Allah kasih jabatan. Nah, kalau Anda mengagungkan Allah, maka semua pemberian Allah, fahamilah itu pemberian, bukan hak. Nomor dua, jamaah sekalian yang saya hormati, bagian dari mengagungkan Allah, la tunazi'illaha fi ikhtiyari. Mengagungkan Allah yang kedua, tidak usah protes apapun yang Allah pilihkan untuk Anda. Apa yang Allah tetapkan untuk Anda, terima. Jangan ambil posisi protes, baik terhadap keputusan Allah yang syar'i ataupun terhadap keputusan Allah yang kauni. Karena Anda berada di antara dua keputusan Allah. Keputusan Allah yang pertama adalah keputusan syar'i. Anda harus salat, Anda harus puasa, Anda harus berzakat. Ini keputusan-keputusan Allah yang syar'i. Keputusan Allah yang kedua adalah keputusan kauni. Keputusan kauni, bahwa Anda misalnya mengalami sakit, bahwa Anda misalnya dihina orang, bahwa Anda misalnya difitnah orang. Semua takdir-takdir kehidupan Anda adalah keputusan Allah yang bersifat kauni. Jadi apapun keputusan Allah untuk Anda, jangan protes. Keputusan Allah Anda sholat, jangan protes. Keputusan Allah bahwa Anda mengalami sakit, jangan protes. Kenapa? Protes itu tidak menunjukkan pengagungan. Maka nama Allah Al-Azim Maha Agung, tugas kita adalah mengagungkan. Kalau Anda mengagungkan Allah, kalau begitu terima semua keputusan Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, bagian dari mengagungkan Allah ini nomor tiga. Nomor tiga, la tata'allaq fil asbab. Bagian dari mengagungkan Allah, Anda tidak boleh menyandarkan diri kepada sebab. Anda nggak boleh menyandarkan diri kepada ikhtiar. Anda mau sembuh, minum obat. Obat itu ikhtiar. Kalau obat itu ikhtiar, berarti Anda nggak boleh bersandar. Jangan bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar apapun yang sedang Anda lakukan, Anda sedang berobat, Anda sedang berjuang, Anda sedang berbisnis, semua ikhtiar ini ikhtiar, bukan sandaran. Sementara kehidupan ini sandarkan tetap kepada Allah. Jadi semaksimal apapun Anda berikhtiar, tapi kehidupan Anda tetap sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak dinamakan seseorang mengagungkan Allah sementara ia terus menyandarkan diri dengan sebab. Karena Anda akan dengar orang-orang yang bersandar kepada sebab ini mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Mereka mengatakan, kalau nggak ada obat saya mungkin udah mati. Kalau nggak ada obat saya udah mati. Kalau semalam nggak ada polisi saya ini sudah tewas. Kalau saya nggak kerja saya ini udah kelaparan. Sama sekali tidak ada kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak ada obat saya udah mati. Lalu Allah di mana? Kalau semalam nggak ada pak polisi saya udah tewas. Lalu Allah di mana? Kalau saya nggak bekerja saya udah kelaparan. Lalu Allah di mana? Orang-orang yang bersandar kepada ikhtiar,
mereka tidak melihat kehadiran Allah. Dengan kata lain, mereka meniadakan Allah tanpa mereka sadari saat mereka selalu bersandar kepada sebab itu. Jadi ikhtiar ini hukumnya wajib, tapi bersandar kepada ikhtiar itu tidak boleh. Karena bersandar kepada ikhtiar, dampak buruknya bahwa Anda tidak melihat kehadiran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada obat saya nggak sembuh, lalu Allah mau dikemanain? Ini namanya bersandar. Jamaah sekalian, mengagungkan Allah yang berikutnya, yang keberapa nih? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang keempat, istahillaha fi khalwatik. Malulah kepada Allah dalam kesendirian Anda. Betapa Anda sendiri di kamar ini, walaupun Anda sendiri dalam ruangan ini, jangan sampai kesendirian itu memberikan Anda keberanian melawan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau sudah berada dalam kesendirian, tidak ada siapa-siapa lagi, muncullah keberaniannya melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ambillah gadget, ambillah handphone, tontonlah semua yang bisa dilihat, dengarlah semua yang terdengar. Kalau tadinya di depan orang malu dia dengar dangdut, tapi begitu udah sendirian, masya Allah, dengar dangdut dia, dengar campur sari. Di depan orang malu dia mau nonton ABD, tapi kalau udah sendiri semua video ditonton. Jadi ada orang-orang malu dalam kejahatan di depan orang, tapi kalau sudah sendiri berani sekali dengan kejahatan itu. Ini orang yang tidak menghormati pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian tak ada pandangan orang, tapi pandangan Allah ada bersama Anda. Di mana agungnya pandangan Allah ketika di hadapan pandangan itu dosa ini Anda lakukan penuh keberanian. Ibu, ada satu hadis yang sangat menakutkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rijal yaumal qiyamah bihasanatin mithli jabal Tihamah." Nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang datang ke depan Allah membawa kebaikan sebesar gunung. Kebaikannya bukan 2 liter. Sampailah di depan Allah dengan kebaikan sebesar gunung. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tiba-tiba kebaikan sebesar gunung ini Allah hancurkan. Tidak berbekas sama sekali. Ketika sahabat mendengarkan ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa mereka? Rugi sekali mereka ini, malang sekali. Siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, ulaika qaumun idza takhallau bimaharimillahi intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang apabila sudah sendirian berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sendirian beraninya muncul kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang seperti ini, kebaikan-kebaikan mereka besok akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Jemaah sekalian, bagian dari mengagungkan Allah berikutnya, pastikan pandangan Allah tidak melihat kejahatan dalam hati Anda. Pastikan bahwa Allah tidak melihat kejahatan di dalam hati Anda. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saat ini Allah memandangi hati Anda. Saat ini dan setiap detik Allah memandangi hati Anda. Allah memandangi pikiran Anda. Pertanyaan, apakah pandangan Allah terhadap hati dan pikiran Anda Allah temukan kejahatan dan keburukan? Saat ini nih, saat ini Allah melihat pikiran Anda, apakah Allah menemukan keinginan dan rencana-rencana jahat? Mengagungkan Allah artinya pastikan bahwa pandangan Allah tidak menemukan kejahatan, bahkan tidak menemukan rencana-rencana jahat dalam pikiran Anda. Kadang-kadang rencana jahat kita ada, nih orang awas, kalau ketemu nanti saya injak. Ini Anda mulai merencanakan kejahatan. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah
agungkan apapun yang diagungkan Allah. Mengagungkan Allah artinya agungkan apapun yang diagungkan oleh Allah. Allah mengagungkan salat, maka jangan rendahkan salat. Allah mengagungkan kalamullah Al-Quran, maka jangan rendahkan Al-Quran. Allah mengagungkan puasa, maka jangan rendahkan puasa. Apapun yang diagungkan oleh Allah, agungkan pula. Nah, yang diagungkan Allah itu kadang-kadang perbuatan, yaitu ibadah. Yang diagungkan Allah itu kadang-kadang waktu, seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, seperti hari Jumat, sepertiga terakhir malam. Kadang-kadang yang diagungkan Allah itu adalah tempat, seperti Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk di dalam masjid. Ini juga tempat yang diagungkan oleh Allah. Termasuk yang diagungkan oleh Allah adalah orang-orang tertentu, seperti misalnya nabi-nabi, seperti misalnya orang-orang saleh, seperti misalnya orang-orang tua. Jadi apapun yang diagungkan oleh Allah jangan rendahkan. Merendahkan yang diagungkan Allah artinya Anda tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, mengagungkan Allah yang berikutnya jemaah sekalian, la ta'man min makrihi. Jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari azab dan hukuman Allah. Jadi sebagian orang ngerasa azab Allah tidak ada dalam diri saya. Saya ini tidak pantas diazab oleh Allah. Tidak. Kalau Anda mengagungkan Allah, berarti Anda jangan merasa aman. Kenapa tidak boleh merasa aman? Karena kita banyak salah kepada Allah. Kita banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu, kita semua mengaku banyak salah. Kalau Anda mengaku banyak salah, apakah Anda layak dihukum oleh Allah? Kalau layak dihukum oleh Allah, kalau begitu jangan merasa aman dari azab, jangan merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya orang-orang yang bertakwa terus menerus istighfar. Di pagi hari istighfar, di sore hari istighfar. Anda tahu kenapa? Mereka sadar diri banyak dosa. Dan setiap dosa ini peluang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu tidak ada jalan lepas dari hukuman Allah itu kecuali dengan istighfar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dalam surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf mulai dari ayat 97, 98 sampai 99. Pada ayat 97 Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah di malam hari sehingga malam hari kalian adalah tidur yang sangat nyenyak? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah kalian merasa aman hukuman Allah di siang hari sehingga di siang hari kalian bersenda gurau? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang akan rugi. Maka berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, Imam Az-Zahabi menegaskan orang yang merasa aman dari hukuman Allah adalah dosa besar. Nah, terus seharusnya bagaimana? Seharusnya jamaah sekalian, Anda harus selalu melihat diri Anda dalam bayang-bayangan hukuman Allah. Allah menghukum saya bisa karena saya memang layak dihukum.
Anda harus selalu melihat diri Anda layak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebab hukuman itu ada dalam diri Anda. Dan sebab hukuman dalam diri Anda bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Coba ingat-ingat kehidupan Anda dulu di masa gadis. Mulai dari SMP, lanjut SMA, lanjut kuliah. Ini perjalanan panjang kita dalam dosa. Sehingga kalau ditanyakan, sebab hukuman Allah dalam diri kamu bukan 100, 2000. Atau mungkin lebih dari itu jamaah sekalian. Nah, kalau sebab hukuman itu banyak dalam diri Anda dan Anda nggak takut hukuman, ini kan aneh itu. Logisnya bagaimana? Kalau sebab hukumannya itu dosa, sangat banyak dalam diri Anda, logisnya Anda jangan merasa aman dari hukuman. Jangan merasa aman dari hukuman. Sehingga Anda selalu melihat, jangan-jangan hari ini hukuman datang, jangan-jangan nanti malam datang hukuman. Nggak boleh merasa aman dari hukuman ini. Nah, sehingga orang yang selalu merasa diri layak dihukum, orang seperti ini tidak akan berhenti istighfar. Berjalan istighfar, naik kendaraan istighfar, bahkan sewaktu memasak juga beristighfar. Kenapa? Ya karena sebab hukuman itu sangat banyak dalam diri kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari mengagungkan Allah ini yang terakhir, apa itu? Wakir kalamahu. Mengagungkan Allah yang terakhir adalah agungkan kalamullah. Agungkan Al-Quran. Ya, muliakan Al-Quran. Bukan memuliakan fisiknya ya, tetapi akrablah dengan Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran. 2 hari lalu saya dengar cerita seseorang yang bernama Muhammad Syahid. Beliau mengatakan waktu liburan kemarin saya sengaja di Madinah. Saya ke Madinah, saya ada waktu sekian hari liburan di Madinah sajalah. Dan di Masjid Nabawi itu saya selalu masuk dekat dengan pintu Baqi. Kata dia, saya tiba-tiba tertarik dengan seorang kakek. Setiap jam 9, jam 10 masuk ke masjid. Dan itu ngaji Quran sampai zuhur. Habis zuhur ngaji Quran lagi sampai asar. Itu setiap hari. Akhirnya saya bilang, Anda baca Quran? Iya. Setiap hari begini? Iya, setiap hari. Berapa hari Anda khatam Quran? Kata dia, saya khatam Quran itu 1 kali 3 hari. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Bapak khatam Quran per 3 hari 1 kali? Iya. Udah berapa lama kali Pak? Kata dia, ini memasuki tahun yang ke-45. La haula wala quwata illa billah. Per 3 hari khatam Quran dan sekarang memasuki tahun yang ke-45. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita ini nggak ada apa-apanya. Anda baca Quran 1 halaman sehari aja nggak istiqomah. 1 halaman gitu ya, bukan 1 juz. 1 halaman 1 hari saja nggak istiqomah. Surat Al-Muluk itu 30 ayat. Istiqomah enggak Anda tiap malam itu? Sedapatnya. Dari dulu kamus kita ibadah tuh sedapatnya. Ibu yang saya hormati, saya ingin katakan kepada ibu sekalian, salat ini hak Allah atas Anda, betul enggak? Apa yang Anda lakukan dengan hak Allah itu? Salat ini hak Allah atas Anda. Apa yang Anda lakukan dengan hak Allah itu? Nyatanya jamaah sekalian, salat ini hak Allah dan yang kita lakukan dengan hak Allah itu adalah semau-maunya. Kadang-kadang salat baca ayat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang baca ayat yang paling pendek, kadang-kadang setengah panjang. Mau-maunya kita melakukan salat ini. Kamu tahu enggak salat ini hak Allah? Kok semaunya? Anda tidak mengagungkan Allah. Kalau hak Allah saja disikapi dengan semaunya. Baik. Jadi mengagungkan Allah yang terakhir tadi adalah agungkan Al-Quran. Baca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran.
Ini laki-laki tadi mungkin tiada tanding kali di tengah-tengah kita. Per 3 hari khatam Al-Quran dan ini tahun yang ke-45. La haula wala quwata illa billah. Ini saya cerita biar Anda versi Tanjung Priuknya. Versi Madinahnya udah ada itu. Nah versi Tanjung Priuk Anda lah orangnya. Oh saya ndak bisa kalau begitu sekali sebulan. Khatam Quran sekali sebulan berarti sehari berapa? 1 juz. Selesai setahun, selesai 2 tahun, Masya Allah. Kalau 5 tahun khatam Quran setiap bulan, ya Allah, luar biasa ibu. Luar biasa sekali. Ingat, di zaman ini nampaknya orang-orang yang sholat udah jelas. Tapi sangat sedikit orang yang benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap kalamullah. Baik. Jemaah sekalian, sebagai penutup kajian kita begini. Keinginan Anda masuk surga besar enggak? Keinginan masuk surga sangat besar. Mestinya berikan surga itu waktu yang besar juga. Jangan sampai inginnya besar waktunya kecil. Itu enggak nyambung. Keinginan masuk surga besar tapi waktu untuk surga sangat sedikit. Oh, ini enggak seimbang. Kalau ingin besar masuk surga, berikanlah waktu yang besar pula untuk surga itu. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bagi ibu, bapak yang hendak bertanya, dipersilakan. Ya, tafadhol. Iya. Nabi kita bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan lalu diikuti orang lain, maka dia dapat pahala sejumlah orang yang mengikuti. Terkait dengan hadis ini, berarti kita semua harus menjadi contoh-contoh kebaikan. Contoh ucapan baik dari kita. Kemudian contoh perilaku baik dari kita. Kalau kita nggak punya kata-kata yang bagus untuk ceramah, jadikan perilaku Anda ceramah. Sifat-sifat kita, jadikan itu pesan bagi orang lain. Jadi kata kuncinya tadi, jadikanlah diri Anda contoh kebaikan bagi orang lain. Nah tadi kita katakan bahwa bagian dari takabur menjadikan diri contoh bagi orang lain. Nah sehingga kita katakan contohnya saya selalu mencontohkan diri dalam kebaikan. Saya contoh misalnya kamu anak kalau pergi sekolah kasih dong uang biar dia sedekah. Saya aja di rumah begini. Nah, selalu mencontohkan diri dalam kebaikan. Bahwa Anda mencontohkan dengan perilaku silakan. Itu dianjurkan. Tapi bahwa Anda ngomong kepada orang, ikutin cara saya. Kamu kalau mau baca Quran ikut saya. Kamu kalau mau ikut saya. Dengan kata-kata ini kita nggak boleh. Ya. Jadi Anda, saya dan siapapun kita bukan contoh untuk orang lain. Bagi manusia contoh yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Tapi bahwa kita berperilaku yang dapat dicontoh orang lain, iya. Yang tidak boleh adalah bahwa kita proklamirkan, bahwa kita tegaskan, bahwa kita nyatakan. Wallahu ta'ala alam. Iya, pertanyaan berikutnya. Iya ibu. Iya. Kalau baca Al-Quran sebaiknya dengan artinya atau tidak. Di kondisi tertentu dianjurkan membaca sebanyak-banyaknya. Yaitu khusus di bulan Ramadan. Khusus di Ramadan tilawah Al-Quran disunnahkan
orientasinya adalah kuantitas. Nah, ketika tilawah Ramadan ini orientasinya adalah banyak, nggak usah baca arti. Tapi tilawah non Ramadan orientasinya adalah faham, maka usahakan baca arti. Baik, mana dalilnya tilawah Ramadan orientasinya adalah banyak, bukan faham? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan mengkhatamkannya sebanyak 3 kali. 3 kali iya. Ibnu Abbas menyebutkan angka 3 agar dapat difahami bahwa tujuan tilawah dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan tujuannya adalah banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan per hari 2 kali. Siang sah khatam, nanti malam khatam lagi. Kalau sehari beliau khatam 2 kali, sebulan berapa kali itu? 2 kali 3, 60 kali khatam. Imam Abu Hanifah rahimahullah apabila datang bulan Ramadan, sehari semalam beliau khatam Quran 1 kali, berarti selama sebulan beliau khatam 30 kali. Apa bisa? Bisa. Anda karena nggak mencoba aja. Ini lidah ini kan kebiasaannya bukan dengan Al-Quran, makanya kaku aja kalau baca Quran. Nah, jadi ibu yang saya hormati, membaca Al-Quran khusus di bulan Ramadan tujuannya adalah banyak. Tapi di luar Ramadan tujuannya adalah faham. Maka selesai Anda baca Quran, baca pula terjemahannya. Tafsir apa yang terbaik? Tafsir terbaik buat pemula saya lihat ada tafsir Bayan. Di lapangan ada tafsir Bayan, ini tafsir paling direkomendasikan untuk orang-orang awam. Jadi satu ayat ini diterjemahkan, disebutkan tujuannya, lalu apa hadis terkait dengan ayat itu disebutkan juga. Ya itu bagus sekali, kita rekomendasikan, namanya tafsir Bayan. Baik jemaah sekalian, itulah cara membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya saya punya target 1 hari 1 juz, ya bacalah 1 hari 1 juz. Tetapi usahakan per halaman misalnya Anda tahu artinya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Artinya? Apa sih bedanya Ustaz arti tafsir sama tadabbur? Iya. Target kita dalam baca Al-Quran ini memang 2 ya. Target pertama kuantitas, 1 hari saya selesai 1 juz. Saya sih tidak nuntut ya, 1 halaman aja sehari cukup. Tapi rutin. 1 halaman aja sehari, 1 halaman aja sehari. Kalau Anda bisa sejuz sehari itu bagus. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau target terlalu besar bacaannya juga ngebut. Bacanya juga nggak santun. Nah, jadi 1 halaman aja tapi rutin setiap hari. Nah, kalau nanti kita target tilawahnya banyak, otomatis kita akan malas membaca artinya. Itu otomatis itu. Tapi kalau targetnya tidak banyak-banyak, biasanya kita akan sempatkan untuk membacakan arti. Baik.
Apa artinya tafsir atau terjemah dengan tadabbur? Sebetulnya tujuan Al-Quran ini adalah tadabbur. 2 kali dalam Al-Quran Allah perintahkan tadabbur. Pertama dalam surat An-Nisa, satu lagi dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalian tadabbur Quran atau nanti hati kalian tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan tadabbur? Tadabbur itu artinya merenung. Terjemahan ataupun tafsir hanya membuat Anda memahami arti ayat, tujuan ayat. Lalu tadabbur itu adalah bagaimana menghubungkan ayat dengan kehidupan nyata. Itu namanya tadabbur. Misalnya dalam tadabbur Al-Asmaul Husna, Ar-Razzaq artinya Allah Maha memberi. Nah, itu tafsir itu. Itu tafsir. Tadabbur ketika Ar-Razzaq ini Anda lihat hubungannya dengan kehidupan. Oh, si fulan dulu begini, saya dulu begini. Ini menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan nyata, ini dinamakan dengan tadabbur. Makanya puncak ilmu Al-Quran itu adalah tadabbur. Tapi Anda nggak mungkin tadabbur kalau belum tafsir. Tafsir itu asal arti dari tafsir adalah membuka. Tafsir itu bahasa Arab, arti dari tafsir itu adalah membuka. Artinya ayat yang Anda baca ini tertutup, perlu setiap katanya dibuka. Alhamdulillah apa artinya? Dibuka. Nah, itu namanya tafsir. Nah, sekarang kalau Anda udah tahu alhamdulillahirabbil alamin, Anda udah tahu Anda udah tahu artinya, udah tahu maksudnya, sekarang hubungkan dengan kehidupan nyata. Menghubungkan dengan kehidupan nyata kita, kehidupan nyata orang lain, kehidupan nyata orang yang telah pergi. Menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan nyata, ini dinamakan dengan tadabbur. Dan tadabbur itu adalah puncaknya. Puncaknya ilmu Al-Quran adalah tadabbur. Iya. Kalau tafsir itu ilmunya ilmu kertas. Kalau tadabbur itu ilmunya ilmu hati. Tafsir ilmu kertas iya, karena Anda bacakan tafsirnya. Tapi tadabbur ini ilmu hati. Nah, yang membuat hati ini bisa bertadabbur betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Ada pertanyaan berikutnya? Iya, betul. Kajian Asmaul Husna ini tafsir ya. Di bagian awal kita tafsir tadi, apa arti Al-Azim, itu tafsir. Lalu kemudian kita pun tadabbur, merenungkan Al-Azim ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain. Nah, itu namanya merenungkan, jadi tadabbur. Iya, jemaah sekalian, pertanyaan berikutnya. Tidak ada lagi, baik. Demikian, mudah-mudahan kajian ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.